Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan 0,24% data dari CoinMarketCap dan 0,14 rupiah untuk harga saat ini. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan, teman-teman ya. 98%, tetapi kapitalisasi pasarnya di sini sedikit mengalami kenaikan 1%. Seperti yang kita lihat untuk BTC hari ini naik lumayan tinggi, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir naik 1,94% dan saat ini 273 juta rupiah. Apakah ini sudah menjadi awal untuk rally untuk Bitcoin ya, teman-teman, dan Ethereum? Dan di sini naik lumayan tinggi, teman-teman, 2%. Semoga saja sih seperti itu ya, teman-teman ya. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala pusat untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Oke, mengenai global crypto market cap ada kenaikan 1,31%. Kemudian Shiba masih berada di peringkat ke-14, teman-teman ya, di sini ya. Ada pembakaran di mana untuk pembakaran ini yang terbaru ya, teman-teman ya. Saat 43 juta Shiba terbakar dalam 24 jam. Jadi lebih dari 42 juta Shiba terbakar dalam 24 jam terakhir. Dua transaksi pembakaran signifikan berasal dari dompet terkait crypto.com, teman-teman. Jadi untuk crypto.com kemarin sempat diisukan akan mengalami kebangkrutan ya, teman-teman. Tapi semoga saja ya tidak terjadi ya. Seperti itu ya. Cukup FTX dan Lunsi aja ya yang mengalami kebangkrutan, teman-teman. Jadi untuk komunitas Shiba Inu telah mengurangi sirkulasi pasokan sebesar 42 juta Shiba dan melalui 6 transaksi terpisah, teman-teman, dalam 24 jam terakhir. Ini data dari Shibburn dan ada 34,95 juta Shiba dibakar oleh dompet terkait crypto.com. Shiba sebesar 34,95 juta kekalahan telah dikirim ke dompet alamat Inferno dalam dua transaksi terpisah melalui dompet terkait crypto.com yang diberi tag Crypto.com 2 ya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Crypto Basic, dompet tersebut secara permanen menghapus kurang lebih 19,4 juta Shiba dari peredaran pada transaksi pertama, dan setelah pembakaran pertama, dompet terkait Crypto.com yang sama melakukan transaksi kedua sekitar 6 jam yang lalu, sekitar waktu pers ya, mengeluarkan 15,5 juta Shiba lagi dari peredaran selamanya. Secara total untuk dompet tersebut membakar 34,95 juta Shiba melalui dua transaksi terpisah dalam 24 jam terakhir dan menjadi penyumbang utama pembakaran Shiba pada hari itu. Kemudian di sini ada data dari Shibburn, luka bakar besar-besaran di atas meningkatkan tingkat luka bakar sebesar 132% selama hari terakhir, teman-teman. Jadi pada saat penulisan diperdagangkan pada 8861 naik 0,33% dari hari terakhir dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 95,53 juta dolar, teman-teman ya. Oke, ada yang menarik lagi. Jadi Bitcoin apakah sudah capai bottom ya, teman-teman ya. Di sini ada pendapat dari David Hoestin ya yang punya salah satu media yang bernama media Goestin ya. Bitcoin mencapai bawah, David Hoestin berkata inilah yang menggerakkannya. Jadi untuk David Hoestin ini salah satu influencer besar di dunia kripto, teman-teman. Dan mantan kandidat Kongres Amerika Serikat ini pendiri Goestin Media, David Hoestin turun ke Twitter hari ini untuk berbagi pandangan bahwa BTC saat ini mencapai titik rendah tetapi perlahan. Dia telah menunjukkan faktor utama yang membuatnya berpikir demikian. Selain itu, influencer ini dikritik oleh pendiri Cardano, Charles Hodgkinson, hari ini. Jadi inilah mengapa BTC bisa mencapai titik terendah per Goestin, teman-teman. Kepala platform media kripto yang disebutkan di atas percaya bahwa begitu orang mulai menyerah pada BTC, maka itu akan menjadi tanda bahwa kripto andalanya memang telah mencapai titik terendah. Hoestin percaya bahwa melihat dari getaran di media sosial, hal ini perlahan mulai terjadi. Jadi pada saat penulisan BTC berpindah tangan di 17.000 sekitar seminggu yang lalu, Hoestin juga memposting tweet serupa menyatakan bahwa dia senang BTC akhirnya turun ya. Saat itu juga Bitcoin duduk di tingkat harga yang kira-kira sama. Kemudian Hoestin mengecam Hoestin ya karena menyebabkan berita palsu tentang kasus Ripple.
Jadi sebelumnya untuk Charles Hoskinson ini mengecam pendiri Goshen Media karena mengklaim bahwa kasus Ripple melawan SEC akan diselesaikan pada 15 Desember. Jadi Hoskinson didasarkan pada apa yang dinyatakan Hoskinson selama sesi AMA Ask Me Anything baru-baru ini di YouTube ya, dalam mengklaim bahwa mantan kandidat Kongres itu menyebarkan berita palsu selama AMA-nya. Hoskinson menekankan bahwa dia menyatakan bukan sebagai fakta atau opini, tapi sebagai rumor yang dia dapatkan dari orang lain. Lepas dari perdebatan sengit, Austin masih dengan sopan menyebut Hoskinson sebagai duta besar untuk ruang kripto, dan sebelumnya Hoskinson menyatakan bahwa hasil dari gugatan tersebut akan membawa akibat bencana ke seluruh industri ya. Adapun Austin ini beberapa kali tahun dia men-tweet bahwa dia mengharapkan tidak hanya Ripple dan XRP juga Ripple ini eh, melawan SEC ya, tetapi dia juga mengharapkan seluruh ruang kripto mengikuti jejaknya, teman-teman. Dan Arthur Chase percaya BTC telah terpuruk ya, teman-teman. Salah satu pendiri BitMEX untuk penulis isi kripto terkenal, Arthur Chase berpendapat bahwa pasar beruang Bitcoin terburuk tahun ini telah terjadi. Di mantan CEO percaya bahwa 3 cohort utama Bitcoin paksa perusahaan perdagangan, penambang, dan spekulan telah menyerah menandai bagian bawah siklus pasar Bitcoin. Itu berarti bahwa memang sudah berada di titik yang paling jenuh teman-teman untuk Bitcoin ini. Jadi sepertinya tidak ada bantingan lagi ya. Dan semoga saja seperti itu ya. Ini menjadi support terkuat berarti di harga atau di bottom 15.500 ya di bulan kemarin. Jadi seperti yang dijelaskan Hayes dalam posting blog berjudul Petmas pada hari Jumat, pemberi pinjaman terpusat Shell mulai bangkrut ketika mereka meminjamkan kepada pihak yang tidak dapat membayar mereka kembali, dan ketika mereka menghadapi ketidaksesuaian durasi. Yang terakhir adalah ketika deposan mengharapkan aset mereka kembali dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi lembaga meminjamkannya dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Untuk memenuhi panggilan modal, Shell akan memulai melikuidasi jaminan dan pinjaman jangka pendek yang telah mereka berikan kepada pemain industri lainnya. Agunan itu bisa dalam mata uang BTC atau Ethereum, yang berarti kedua aset mulai menghadapi tekanan jual yang besar. Mereka juga mulai memanggil penambang yang telah mereka pinjamkan untuk menumpang Bitcoin atau rig penambang mereka. Kemudian tekanan dan penjualan ini menyebabkan harga BTC turun dengan cepat menjelang gelombang kebangkrutan, misalnya karena Three Arrow Capital dan Alameda Research menghadapi masalah selama siklus ini. Jadi untuk SBF dan Alameda Research untuk tanggal 13 akan diwawancara ya teman-teman ya, dan harus ikut kongres ya ketika ini ya teman-teman, acara kongres di Amerika sana ya teman-teman ya. Jadi SBF ini diminta keterangan bahwa untuk kejadian FTX ini sebenarnya itu atas kesalahan dari pihak dalam atau ada hal lain ya. Jadi keterangannya belum kita dapatkan ya teman-teman. Kita nanti akan coba update buat teman semua mengenai FTT token ya. Dan semoga saja sih tidak ada berita buruk lagi, dan semoga kripto bisa mulai rally kecil-kecilnya ya teman-teman ya. Dan semua yang tersisa sekarang adalah shitcoin yang tidak liquid, saham pribadi di perusahaan kripto, dan token pra penjualan yang terkunci, tulis Hash. Mengacu pada penggunaan Serum dan Alameda sebagai jaminan, saya merasa nyaman karena entitas ini hanya memiliki sedikit atau tidak ada Bitcoin tambahan untuk dijual. Hash percaya penambang Bitcoin ini juga kehabisan koin untuk dijual dihadapkan dengan kombinasi kenaikan harga energi. Jadi kesulitan jaringan yang lebih besar dan penurunan harga Bitcoin, perusahaan semacam itu juga terpaksa melikuidasi pemilikan Bitcoin dan peralatan penambangan mereka saat mereka mendapatkan margin, teman-teman. Kebangkrutan pertambangan besar pertama pada siklus ini datang dari Compute North pada bulan September, diikuti oleh berita bahwa Core Scanfic, Argo Blockchain, dan Iris Energy semuanya mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran bunga terjadwal. Dan seperti pinjaman terpusat, penambang menjual BTC dengan baik sebelum menyatakan kebangkrutan dan mengumumkan bahwa mereka telah menjual 7.000 Bitcoin ya setelah jatuhnya harga pada bulan Juli. Dan yang tersisa adalah pedagang menggunakan derivatif sebagai lindung nilai, di mana mereka menggunakan leverage sangat rendah, kata Hayes, dan ini memberi landasan untuk bergerak lebih tinggi. Hayes menambahkan bahwa dia mengharapkan Federal Reserve untuk melanjutkan pencetakan uang karena pasar tagihan Treasury Amerika Serikat menjadi tidak berfungsi pada tahun 2023, dan Bitcoin, semua aset berisiko lainnya akan melonjak lebih tinggi, teman-teman. Semoga saja seperti itu ya. Oke, jadi tetap berhati-hati. Wait and see dulu ya. Takutnya ini ada apa lagi ya teman-teman. Oke, silahkan take profit aja yang udah profit, dan
Nanti masuk lagi ketika koreksi. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.